Indonesia kalah ketika berjumpa Australia pada match ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bermain di Sydney, pasukan Garuda menelan kekalahan dengan skor telak 5-1. Indonesia memulai dengan baik, namun kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti JT titik balik. Indonesia tertinggal 0-3 pada babak pertama lewat gol penalti Martin Boyle, Nishan Velupillay, dan Jack Irvine. Pada babak kedua, Australia menambah 2 gol lagi dari aksi Lewis Miller dan Jack Irvine, sedangkan dari kubu Indonesia mendapatkan gol hiburan dari All Romeni. Lantas, taktik apa yang diterapkan Patrick Kluivert pada laga ini, dan apa bedanya dengan mantan pelatih Shin Tae-yong? Berikut ulasannya, formasi dan pemilihan pemain inti. Patrick Kluivert memakai formasi 3-4-2-1, formasi yang juga sering dipakai oleh Shin Tae-yong. Kluivert sepertinya tidak ingin membuat perubahan besar pada sisi formasi awal. Kluivert memainkan Kelvin Verdonk sebagai bek tengah kiri. Shin Tae-yong juga pernah memakai taktik serupa. Sementara, posisi wingback kiri dipercayakan pada Dean James. Di lini tengah, Nason Chuaon dimainkan sejak menit awal, berduet dengan Tom Hay. Sedangkan, di lini depan All Romeni jadi penyerang tengah. Dia dapat dukungan dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Lubang di lini tengah timnas Indonesia. Keputusan Patrick Kluivert yang sangat disayangkan dengan menduetkan Nason Chuaon dan Tom Hay di lini tengah, sebab berkurangnya menit bermain Nason Chuaon bersama Swansea City. Nason terlihat tidak bermain cukup bagus pada momen tertentu dan itu berdampak buruk bagi Indonesia. Dia membuat pelanggaran yang berujung pada penalti pada babak pertama. Duet Nason dan Tom terlihat bagus ketika menguasai bola. Namun, ketika menyerang mereka kurang kreatif, permainan agresif yang positif. Pada era Shin Tae-yong, timnas Indonesia kerap kali memulai laga dengan permainan pasif. Indonesia lebih sering menunggu lawan menyerang dan mencari peluang dari serangan balik. Patrick Kluivert memilih pendekatan berbeda dan meminta para pemain bermain lebih agresif. Indonesia langsung menyerang dan punya peluang lewat sundulan Jay Izzes pada menit ke-4. Serangan masih Indonesia kemudian berujung pada penalti. Rafael Struijk dijatuhkan Kyle Rose. Indonesia mendapatkan penalti, akan tetapi sepakan Kevin Dix dari titik putih gagal menjadi gol. Garis pertahanan tinggi berujung petaka. Keputusan Indonesia bermain terbuka harus dibayar mahal oleh Patrick Kluivert. Sebab, dengan garis pertahanan tinggi, ada ruang lebar di lini belakang dan itu bisa dimaksimalkan oleh Australia. Jay Izzes kerap kali maju untuk memulai progresi bola. Faktor ini membuat Indonesia hanya punya 2 bek tersisa yakni Kelvin Verdonk dan Miss Hilgers dengan posisi melebar. Antisipasi bola mati yang buruk. Indras Jafri dapat kritik tajam saat Indonesia gagal di Piala Asia U20 lalu. Indras Jafri dinilai gagal meracik skenario yang tepat pada situasi bertahan dari bola mati. Kluivert harusnya mendapat kritik yang sama. Sebab, pada laga debutnya, Indonesia terlihat kewalahan dalam menghadapi bola mati, terutama saat bertahan. 2 dari 5 gol Australia terjadi dari sepak pojok. Jadi, ini bukan hanya kesalahan individu para pemain, akan tetapi ada sistem yang belum matang pada gaya melatih Patrick Kluivert, mengandalkan individu di lini depan. Patrick Kluivert memainkan All Romeni, Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand di lini depan. Pergerakan ketiga pemain ini cukup cair. Romeni seringkali turun dan melebar untuk mencari bola. Bahkan, Romeni mampu mencetak gol debutnya bersama Indonesia. Hanya saja, belum ada struktur menyerang yang pasti. Kluivert terkesan hanya mengandalkan kemampuan individu 3 pemain itu. Situasi membaik pada babak kedua saat Kevin Dix dan Dean James lebih terlibat dalam menyerang.